إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat segala kebutuhan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepadanya dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berdakwah tanpa mengharapkan imbalan dari umatnya, dan semoga juga selalu tercurah kepada para istrinya, kepada anak cucunya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benarlah kata orang, waktu itu laksana pedang. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya, waktu itu akan menebas kita, akan membinasakan kita. Oleh karenanya semangatlah dalam memanfaatkan waktu luang anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan dan bukan dalam kemaksiatan. Karena jika kita tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti kita akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa waktu luang merupakan salah satu di antara dua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia, kepada kita. Tetapi sangat disayangkan, banyak di antara kita yang melalaikan, melupakan, bahkan terlena dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat namun dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan dunia, mengejar dunia dan sebagainya. Dan terkadang ada pula orang yang punya waktu luang namun dia dalam kondisi sakit. Apabila tergabung dua nikmat ini, kadang juga manusia merasa malas untuk melaksanakan ketaatan. Dan itulah manusia sifatnya terperdaya dan tertipu. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan ini, padahal Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghisap setiap dari kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya tentang nikmat apapun itu. Subhanallah. Oleh karena itu, penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu adalah penyesalan, tinggal penyesalan. Ingatlah bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali. Al-waqtu anfasun la ta'udu. Waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak mungkin akan kembali. Syekh Abdul Malik Al-Qasim rahimahullah ta'ala berkata, waktu yang sedikit adalah harta berharga bagi seorang muslim. Waktu adalah nafas yang terbatas dan hari-hari yang dapat dihitung. Jika waktu yang sedikit itu bisa berbuah kebaikan, menghasilkan kebaikan, maka seseorang akan sangat beruntung. Sebaliknya, jika dia sia-siakan dan dia lalaikan, maka sungguh ia akan sangat merugi. Dan waktu yang berlalu tidak akan mungkin kembali selamanya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga, tidak bisa dibeli oleh seorang hamba. Sungguh disayangkan jika waktu kita berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak menggunakan pedang, maka pedang itu akan menebas kita. Subhanallah. Demikian juga waktu. Jika kita diberikan oleh Allah Subhanallah oleh waktu, kemudian kita tidak menggunakan waktu tersebut, maka waktu itu akan menjadi bumerang yang akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau menukil perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala yang pernah mendengarkan sebuah nasihat yang bermanfaat dari seseorang. Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika Anda tidak menebasnya, pasti akan Anda akan pasti ditebas oleh waktu tersebut, oleh pedang tersebut. Wa nafsuka illam tushaghilha bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Dan jiwa-jiwa kalian, jika kalian tidak menggunakannya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti akan tersibukkan dalam hal-hal yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, hari besok dan seterusnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan pertolongan agar dapat menggunakan waktu sehingga waktu tersebut tidak menebas kita. Demikian khutbah pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah bagaimana para salaf, as-salafus salih dalam menghargai waktu dan ucapan-ucapan mereka terkait dengan ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma dadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu nakusat fihi ajali walam yazid fihi amali." Tidak ada hari yang paling aku sesali kecuali di mana matahari terbit kemudian tenggelam, ajalku berkurang dan amalku tidak bertambah. Subhanallah. Imam Al-Basri rahimahullah taala berkata, "Min alamati aradillahi taala 'ala al-'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi khazlanan minallahi azza wa jal." Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, Allah menyibukkan seorang hamba tersebut dalam hal perkara-perkara sia-sia, dan ini adalah bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Ja'far bin Sulaiman rahimahullah taala berkata bahwa dia pernah mendengar Rabi' rahimahullah taala menasihati Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Innama anta ayyamun ma'duda." Engkau adalah hari-hari atau kumpulan hari-hari. Wa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Jika satu hari berlalu darimu, maka sebagian darimu pergi. Wa yusiku idza dhahabal ba'du ay yadhalbal kull wa anta ta'lam fa'mal. Dan jika semua harimu pergi, maka engkau mati dan engkau mengetahui itu, maka beramallah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sesungguhnya umurnya. Selain itu tidak dinilai sebagai kehidupannya dan hanya dianggap sebagai kehidupan binatang ternak. Dari Abdullah bin Abdul Malik rahimahullah taala berkata, "Kami suatu saat berjalan bersama ayah kami." Ini gambaran bagaimana para salaf menggunakan waktu dan mengajarkan kepada anaknya bagaimana menggunakan waktu. Kami suatu hari berjalan bersama ayah kami di atas tandunya. Lalu dia berkata kepada kami, "Bertasbihlah sampai pohon itu." Lalu kami pun bertasbih sampai pohon yang ditunjuk oleh ayah kami. Kemudian nampak pohon lain, lalu dia berkata, "Bertakbirlah sampai di pohon tersebut." Lalu kami pun bertakbir. Inilah yang biasa diajarkan oleh ayah kami.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal yang bisa kita gunakan, yang bisa kita amalkan untuk menebas waktu, untuk menggunakan waktu. Yang pertama adalah selalu memperbaiki niat. Gunakan seluruh aktivitas-aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki niat. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi terbaring dan berjalan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.